Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan perintah Allah salat subuh secara berjamaah, dan kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Usul Al-Thalatha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tawakal, salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah ibadah tawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah bahas sebagian tentang masalah tawakal ini. Di antaranya yang sudah kita sebutkan ya adalah keutamaannya, keutamaan seorang hamba yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat Al-Qur'an yang sudah kita sebutkan, Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Pasti Allah akan mencukupinya. Baik, kemudian juga jamaah sekalian, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, apakah urusan dunia maupun urusan agamanya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Jadi hamba yang selalu bertawakal kepada Allah itu adalah hamba yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah mencintai, menyukai, menyenangi orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah dari semua nabi yang ada. Dari sekian banyak nabi-nabi Allah, ya, yang semuanya dicintai oleh Allah, pasti semua nabi Allah itu dicintai oleh Allah. Sebab tidak mungkin mereka diangkat menjadi nabi kalau bukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari seluruh nabi yang ada, dari semua nabi yang ada, maka Nabi Ibrahim itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa cinta Allah kepada Nabi Ibrahim
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya di Al-Qur'an itu dikatakan, di Al-Qur'an wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Allah jadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis, innallaha attakhadani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi dua nabi ini telah mencapai derajat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa jamaah sekalian kedua nabi ini begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala? Tiada lain karena keduanya dia adalah nabi yang luar biasa tawakalnya kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi Ibrahim itu teruji bagaimana tawakalnya kepada Allah, dan Nabi kita Muhammad pun demikian. Ya kan? Nabi Ibrahim itu luar biasa. Subhanallah ya, seperti yang sering kita sampaikan, ketika Nabi Ibrahim ingin dilempar ke dalam api, ya, kemudian datanglah Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, alaka haja, apakah engkau butuh bantuan? Kalau kamu butuh bantu, saya bantu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, amma ilallahi fana'am. Adapun kepadamu tidak, saya tidak butuh. Adapun kepada Allah, saya hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Setelah Nabi Ibrahim membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah pun berkata kepada api, waktu itu sudah berkobar, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, maka kami berkata kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin. Ya, dinginlah engkau dan jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Iya. Kemudian jamaah sekalian, di antara kemuliaan orang yang selalu bertawakal kepada Allah dalam hidupnya di dunia ini, mereka ini termasuk orang-orang yang masuk surga nanti tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi di antara hamba yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tidak dihisab lagi dan tidak kena azab sedikit pun, langsung masuk surga. Tidak ada hisab dan tidak kena azab sedikit pun. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis, wa minhum sab'una alfan, di antara umat Nabi Muhammad yang sekian banyak itu ada 70.000 orang nanti. Dari seluruh umat Nabi Muhammad yang banyak, Nabi mengatakan ada 70.000 orang. 70.000 jumlahnya. Ya, 70.000 orang ini yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. 70.000. Masya Allah. Maka jamaah sekalian, Nabi menyebutkan bagaimana mereka 70.000 itu, apa yang mereka lakukan di dunia sehingga mereka ya dimuliakan oleh Allah, langsung masuk surga, tidak ada adab dan tidak ada hisab untuknya. Ternyata jamaah sekalian, Nabi menyebutkan ada 4. Ada 4. Salah satu di antaranya, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi di dunia ini 70.000 orang ini mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakalnya yang luar biasa di dunia ini.
dalam persoalan apapun selalu bersandar kepada Allah, selalu mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi dalam persoalan yang sulit, persoalan yang berat, yang susah mendapatkan jalan keluar. Ya, tapi ketika orang bersandar kepada Allah, maka pasti jalan keluar itu mudah baginya. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini diantara kemuliaan, keutamaan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dunia ini. Ya, dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah, hebat tawakalnya kepada Allah, itu susah digelincirkan oleh syaitan, berat. Ya, berat untuk dikuasai oleh syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya, kata Allah, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu mereka tidak bisa menguasai. Syaitan tidak bisa menguasai. Siapa yang tidak bisa dikuasai oleh syaitan? Kata Allah, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu susah dikuasai oleh syaitan. Bagaimana tidak? Orang-orang yang bertawakal kan selalu bersandar kepada Allah, selalu mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah sekalian, ini diantara kemuliaan, keutamaan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian bertawakal kepada Allah itu dalam segala hal, ya, dalam segala hal, dalam segala urusan dunia dan juga dalam segala urusan agama. Tetapi jamaah sekalian, ada beberapa keadaan dalam kehidupan dunia ini, ada beberapa keadaan di situ sangat ditekankan untuk bertawakal kepada Allah. Ada beberapa keadaan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah ketika kita ingin keluar rumah. Saat kita mau keluar rumah, mau kemana saja, meninggalkan rumah kita, mau ke kantor, mau keluar daerah, mau kemana saja, ketika kita sudah meninggalkan rumah kita, maka di saat itulah dianjurkan, sangat ditekankan bagi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, apalagi kalau di luar banyak masalah, banyak bahaya, banyak ini. Nah, itu sangat dianjurkan kita untuk bersandar kepada Allah dan mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, man kharaja min manzilihi, barang siapa yang ingin keluar meninggalkan rumahnya, faqala, kemudian dia mengatakan, dia mengucapkan, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Perhatikan, Nabi menganjurkan kita sebelum keluar rumah atau ketika keluar rumah, Nabi menyuruh kita membaca ini, membaca bacaan ini, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Berarti kan? Aku bertawakal kepada Allah ketika sudah keluar dari rumah ini. Aku serahkan kepada Allah semuanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya manusia kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca ini bacaan ketika dia keluar rumah, maka kata Nabi, hudiya wa kufiya wa wuqiyah, maka orang ini telah diberi petunjuk, kemudian orang ini telah dijaga, orang ini telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga: diberi hidayah, diberi petunjuk, dicukupi, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa.
Kemudian Nabi berkata, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan juga menyingkir darinya. Syaitan juga menyingkir darinya, menjauh darinya. Ya makanya saya katakan tadi di ayat, siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, syaitan tidak bisa menguasainya. Bahkan syaitan menghindar darinya dan menjauh darinya. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca ini bacaan ketika keluar rumah, tanahha anhu syaitan. Syaitan menyingkir darinya, menjauh darinya. Kemudian dia berkata kepada yang lainnya, berkata kepada teman-teman syaitan yang lainnya, apa kata dia? Kaifa laka birajulin? Apa yang bisa kamu perbuat kepada orang yang telah dijaga oleh Allah, telah dicukupi oleh Allah, dan telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jamaah sekalian, saat kita keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mengembalikan segala urusan kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Iya. Apalagi kalau misalnya mau keluar daerah. Karena kalau kita mau keluar daerah ada orang yang misalnya ditugaskan keluar daerah. Ternyata daerah yang ditugaskan itu misalnya tempat daerah yang banyak Pak Doti-Doti. Karena kita takut, tidak mau saya ke sana. Terkenal kalau pulang ke Mapeca Udue. Karena ada orang biasa begitu, akhirnya takut dia. Akhirnya dia tidak mau berangkat. Ini bahaya kalau seperti ini kita ini. Kalau sudah seperti ini, takut berangkat dengan alasan di sana banyak Pak Doti-Doti, maka ini bisa mengurangi tauhid kita. Ini bisa membahayakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan segala sesuatu terjadi gara-gara tidak ada campur tangan Allah, kan begitu? Enggak, padahal tidak. Semua ubun-ubun manusia dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak izinkan, kan begitu? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Kata Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang ayat Doti-Doti. Apa kata Allah? Mereka Pak Doti-Doti itu tidak bisa memberikan bahaya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar bagaimana tingkat Doti-Dotinya, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Jelas ini? Nah, makanya disitulah pentingnya kita bersandar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Iya. Nah, sebagian orang seperti itu, kalau mau pergi ke sebuah tempat, kemudian diceritakan kepadanya, jangan ke sana, bahaya itu. Kita tidak perlu khawatir, sebab kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungi kita, yang menciptakan seluruh manusia, yang mengatur seluruh manusia, mengatur semuanya. Allah yang atur semuanya, Allah yang kendalikan semuanya. Iya kan? Bahkan Nabi SAW berkata, ketika menyebutkan hadis kursi, Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai seluruh manusia, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya seluruh manusia, semua manusia, bukan hanya manusia, bahkan ditambah dengan seluruh jin, mereka bersatu padu, bekerja sama untuk memberikan bahaya kepada kalian, lam yadurruka, mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali kalau Allah sudah menghendaki. Bayangkan Allah mengatakan, seandainya semua manusia bersama dengan semua jin berkumpul, bekerja sama, bersatu untuk memberikan bahaya kepadamu, maka apa kata Allah? Mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali kalau Allah sudah menghendaki. Ya kan? Maka kita tidak perlu khawatir. Tinggalkan rumah, keluar daerah, cukup kita membaca Bismillah. Selesai. Bismillah. Aku sebut nama Allah. Mau apa? Kalau Allah sudah disebut. Ya kan? Bismillah. Dengan nama Allah saya berangkat. Dengan nama Allah saya tinggalkan rumah. Dengan nama Allah saya pergi ke sana. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya seluruh makhluk, termasuk jin, termasuk tukang santet, tidak ada daya dan upayanya kecuali dengan apa?
dengan pertolongan Allah semuanya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itu ya. Kita mau keluar rumah, sebagai orang saat mau keluar rumah, mau kemana-mana, tawakalnya kemana? Bukan kepada Allah, tawakal kepada jimat. Tawakal kepada jimat. Ya. Tunggu dulu. Bayangkan, sudah separuh perjalanan ke Parepare, kembali lagi ke Makiok Baji. Kenapa? Wal lupai jimatku. Khawatir dengan dirinya. Kenapa? Karena lupa dengan jimatnya. Ini kan sudah bertawakal kepada jimat namanya. Bersandar kepada jimat. Apa yang bisa diperbuat itu oleh jimat? Subhanallah. Ya, ada yang kembali kenapa? Salah penguju kak. Iya. Apa bedanya dengan Abu Lahab kalau seperti itu? Apa bedanya dengan Abu Jahal? Dulu Abu Lahab, Abu Jahal kalau mau pergi-pergi, meninggalkan rumahnya mau kemana-mana, mereka ambil burung. Burung mereka ambil. Burungnya diambil, baru diterbangkan. Dilihat dulu kemana arah terbangnya ini burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, oh bagus, berangkat, selamat, mantap. Kalau burungnya terbang ke kiri, jangan, bahaya, jangan berangkat. Ini jahiliyah, ini Abu Lahab seperti itu dulu kalau mau berangkat kemana-mana. Begitu, bertawakal kepada burung, menyandarkan nasibnya kepada burung. Kalau burungnya ke kanan, sudah berangkat. Kalau burungnya ke kiri, tidak berangkat. Jadi kalau burungnya ke kiri terus, tidak jadi berangkat. Mau Tommy berangkat pesawat, luar biasa. Iya, subhanallah jamaah sekalian. Jadi Islam mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Selesai. Yang kedua, tempat yang kedua, dianjurkan kita untuk bersandar, bertawakal kepada Allah ketika kita mau tidur. Kalau kita sudah mau tidur, situ waktunya sudah. Karena dimaklumi jamaah sekalian, ya, kejahatan itu, ya, apakah kejahatan dari manusia, kejahatan dari binatang, kejahatan dari makhluk, itu biasanya banyak terjadi di malam hari. Kejahatan itu banyak terjadi di malam hari, Pak ya? Iya. Makanya disebutkan di Al-Qur'an, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Di situ ayatnya. Katakan wahai Muhammad, ya, ucapkan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan malam ketika sudah gelap. Kenapa disebutkan kejelekan malam ketika sudah gelap? Kata para ulama, karena disitulah umumnya banyak kejahatan terjadi. Ketika sudah malam. Ya kan? Paluka itu seringnya beraksi di malam hari. Ya, tapi sekarang tidak ada istilah malam hari, pokoknya. Tapi umumnya kejahatan itu terjadi di malam hari. Semakin gelap, semakin luar biasa kejahatan. Dan tukang sihir, Pak Doti-Doti, itu suka sekali beraksi di malam hari, di tengah malam. Iya. Nah, saat kita tidur, siapa yang bisa menjaga kita? Kita kan tidak sadar sudah kalau tidur. Bisa jadi orang menyihir kita saat kita tidur. Iya. Ya, kalau di film-film itu, ya di film-film sinetron itu biasa, sementara tidur tiba-tiba ada bola api,
jatuh dia. Itu film itu ya. Tapi sebenarnya memang ya kebanyakan tukang sihir itu beraksi di malam hari. Saat manusia ketiduran atau tertidur. Nah, di saat kita tertidur, banyak hal yang bisa terjadi pada diri kita karena kita tidak sadar. Pencuri masuklah di rumah kita, macam-macam kan? Disitulah pentingnya sebelum kita tidur, serahkan segala sesuatu kepada Allah. Biarkan Allah yang menjaga kita. Kalau ada orang berkata, jangan kau tidur malam ini, banyak sekali malam ini tuh, tidak usah tidur saja. Tidak usah cemas, tidak usah khawatir, tidur saja. Tinggal kita baca apa? Baca doa. Ada doa yang Nabi ajarkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ataita madja'aka. Kalau engkau sudah naik ke atas tempat tidurmu atau ingin naik. Kalau engkau sudah ingin naik ke atas tempat tidurmu, sudah mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwuduklah. Kata Nabi, berwuduklah seperti wuduk solat. Seperti wuduk biasa. Setelah engkau berwuduk, naiklah ke atas tempat tidurmu, kata Nabi, ittaji' ala syiqqikal aiman. Berbaringlah di atas lambung kananmu. Maksudnya apa? Miring. Cara tidurnya, kata Nabi, miringlah cara tidurmu. Ya, kanan ini di bawah, kiri di atas. Ini yang di bawah itu. Itu cara tidur yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Dia mopang. Ya, bukan tidur tengkurap. Ya, tidur tengkurap itu sebagian riwayat menyebutkan itu tidurnya penduduk neraka. Ada riwayat menyebutkan demikian. Dan itu tidur tidak sehat, tidak bagus. Atau tidur telentang. Ya. Nah, mungkin kalau hanya tidur-tiduran, bukan tidur betul, tidur-tiduran ya tidak masalah. Dan kalau mau tidur, ya tidur lelap, tidur lama, maka Nabi anjurkan apa? Berbaringlah di atas lambung kananmu, miring. Summa qul, kemudian bacalah. Bacalah ini. Apa bacaannya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Itu bacaannya. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu. Saya serahkan ini badanku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Dan saya hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Saya serahkan segala urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika. Saya sandarkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaika. Berharap dengan penuh harap kepadamu dan penuh rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Dan seterusnya, panjang ya. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Begitu doanya. Ya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Selesai. Sampai di situ doanya. Ustaz, dia hafal lagi. Tidak hafal kak. Tapi hafal ke lagu Malaysia. Ya, kalau lagu Malaysia aku hafal semua. Oi, hebat lu tuh. Mau hafal malah lagu-lagu yang pada mau hafal doa-doa. Banyak orang kalau lagu-lagu hafal semua. Lagu rock, lagu ini hafal semua. Disuruh baca hafal doa, tidak ada doa nak hafal. Taliwa-liwa. Ya kan? Nah, kalau kita tidak hafal, maka bisa dibaca. Tidak apa-apa dibaca. Ambil HP-nya, buka di HP, ketik Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, langsung muncul itu. Hadisnya riwayat Bukhari, itu hadisnya sahih. Baca saja dari HP.
Coba kata Nabi, setelah kamu baca itu, waj'alhunna akhir ma taqul, dan jadikan itu bacaanmu sebagai ucapan terakhirmu. Artinya setelah itu jangan lagi bicara, langsung tidur. Begitu selesai dibaca, tidur. Ya. Jadi begitu selesai dibaca di HP, tidur. Jangan lagi buka WA. Ya dulu. Balas dulu WA. Sebab membalas WA sama kalau bicara. Membalas itu bicara juga namanya. Cuma bicara lewat. Iya. Buka lagi dulu YouTube, nonton dulu. Enggak begitu. Jadi begitu selesai urusan semua, tidur. Kata Nabi, jadikan itu bacaan terakhirmu. Kata Nabi, kalau seandainya malam itu kamu meninggal, mutta alal fitrah, maka kamu meninggal di atas kesucian. Kalau kamu tidak meninggal malam itu, maka kata Nabi, asbahta khaira, di pagi harinya engkau mendapatkan kebaikan besar. Di pagi harinya engkau mendapatkan kebaikan besar. Jadi itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu keadaan-keadaan, kondisi-kondisi kita dianjurkan lagi untuk lebih banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kondisi yang lain, ya, diantaranya juga jamaah sekalian saat kita mencari rezeki. Di situ luar biasa itu. Saat kita membawa dagangan, sudah. Di situ sangat dituntut kita bertawakal kepada Allah. Iya. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka pasti Allah akan memberikan kepadamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ya. Jelas ya? Nabi mengatakan, seandainya engkau bertawakal, ya, dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan memberikan kepadamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana burung itu dapat rezeki? Kata Nabi, taqdu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu keluar di pagi-pagi sekali meninggalkan sarangnya, pulang, ya, dalam keadaan perutnya kosong, pulang sudah dalam keadaan kenyang. Itu burung. Jadi dia sudah pagi-pagi keluar meninggalkan sarangnya, perutnya kosong. Tidak lama kemudian kembali, perutnya sudah kenyang. Itulah burung. Sekarang pertanyaannya, burung ada pekerjaan tetapnya enggak? Burung, Pak. Kenapa digambarkan burung? Karena burung itu tidak ada pekerjaan tetap. Tidak ada gaji tetapnya itu burung. Dan burung tidak tahu di mana rezekinya. Burung itu hanya terbang. Burung hanya melakukan usaha. Yang penting saya usaha, keluar sudah. Itu kan usaha namanya. Burung tidak tahu di mana saya bisa dapat makanan. Tapi dia yakin, hari ini Allah akan berikan rezeki kepada saya. Jelas ya? Iya. Tapi sama dengan pedagang. Pedagang itu pokoknya bawa barangnya keluar, bawa, jualan, tempuh sebab. Kemudian pembeli serahkan kepada Allah. Makanya kalau kita berdagang itu tidak perlu takut persaingan, tidak perlu. Orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak takut persaingan. Dan dia tidak akan iri dengan pedagang yang lain. Kenapa? Orang yang bertawakal seperti itu, tenang hidupnya. Saya sudah ada rezekiku kok. Ya kan begitu. Iya. Cukup dia keluar, melaksanakan perintah Allah, disuruh usahakan, sudah serahkan kepada Allah hasilnya bagaimana. Allah akan mendatangkan itu pembeli. Allah akan menjadikan hati manusia condong kepada dia. Yang penting kan usaha, tapi jangan juga di rumah tidak nadoko barana. Sudah. Ya kecuali kalau di rumah didokok barang, disimpan barang baru, online-nya jalan lah itu. Ya kan? Intinya jamaah sekalian, cukup Anda lakukan sebab itu saja.
Cukup Anda lakukan sebab, setelah itu serahkan kepada Allah. Itu luar biasa hasilnya itu. Ya, cuma kebanyakan kita terlalu banyak bersandar kepada sebab. Harus bagus iklannya Ustaz. Betul itu sebab. Tapi semuanya kembali kepada Allah. Biar iklannya bagus, apanya bagus, tapi kalau Allah tidak menghendaki laku, tidak akan laku-laku. Biar Anda tidak beriklan, ya kan? Biar Anda tidak beriklan, kalau Allah menghendaki dagangan Anda akan laku hari itu, akan laku. Subhanallah. Kadang-kadang kita datang, ya kita jalan-jalan ke Pantai Losari, banyaknya penjual pisang ngepe. Kenapa tiba-tiba hati kita jatuh ke sini? Ternyata dimakan tidak enak. Ya memang rezekinya orang di situ. Allah sudah atur semua kemana kita akan singgah. Karena kita sudah putar-putar, jauh ke sana kemari, ternyata kembali ke dekat rumah makan. Rezekinya orang di situ. Subhanallah. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya, jadi cukup kita ya lakukan sebab, ya lakukan usaha, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya, dan tawakal itu, kunci tawakal itu adalah thiqah. Itu kuncinya. Thiqah, apa thiqah? Ya, keyakinan kepada Allah. Di situ sebenarnya kuncinya itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar busa-busa mulut tak bismillah tawakkaltu ala Allah, ya. Baca itu tapi keyakinannya di jimatnya tidak bisa juga. Ya, jadi kuncinya tawakal itu di mana? Keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, seandainya kalian diperintah oleh Allah untuk menggeser itu gunung besar itu, mengangkat itu gunung, dan Allah perintahkan itu, maka Anda akan bisa mengangkatnya kalau dengan catatan Anda yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Karena sebenarnya kuncinya itu kembali kepada keyakinan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada jenis ibadah berikutnya, yaitu ibadah ar-raghbah war-rahbah. Jadi ada ibadah dalam Islam namanya ar-raghbatu war-rahbatu. Ini juga ibadah penting dan termasuk ibadah hati, ar-raghbah war-rahbah. Apa itu ar-raghbah war-rahbah? Insyaallah taala nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik. Afwan, mohon maaf saya tidak bisa dulu melayani pertanyaan karena anak-anak ujian hari ini. Ya. Saya jauh ke Panciro. Ya, saya janji tadi ujian 6:30. Ini sudah jam 6. Jadi saya harus balap ini motor. Ya. Baik. Sampai di sini mungkin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.